Nama organisasi: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Kota Padang Panjang. Pengamatan perubahan yang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, PDAM Kota Padang Panjang juga mengalami beberapa perubahan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan cakupan distribusi air bersih. Beberapa perubahan yang saya amati meliputi digitalisasi pembayaran dan tagihan, implementasi sistem pembayaran tagihan air secara online melalui berbagai platform, mobile banking, e-wallet, website PDAM. Ini menggantikan atau melengkapi metode pembayaran manual, pemasangan meteran air digital, penggantian meteran air konvensional dengan meteran digital yang memungkinkan pembacaan jarak jauh dan data konsumsi yang lebih akurat. Pengembangan sistem informasi pelanggan simple, pemanfaatan sistem digital untuk mengelola data pelanggan, keluhan, permintaan layanan, dan informasi terkait jaringan distribusi. Peningkatan pemeliharaan dan peremajaan infrastruktur, investasi dalam perbaikan pipa, reservoir, dan instalasi pengolahan air (IPA) untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan kapasitas produksi. Implementasi sistem monitoring jaringan, penggunaan teknologi untuk memantau tekanan air, aliran, dan potensi gangguan dalam jaringan distribusi secara real-time. Peningkatan layanan pengaduan, penyediaan saluran pengaduan yang lebih beragam, telepon, website, media sosial, dan respon yang lebih cepat terhadap keluhan pelanggan. Program efisiensi energi, upaya untuk mengurangi biaya operasional melalui penggunaan teknologi yang lebih hemat energi di IPA dan stasiun pompa. Mengapa organisasi tersebut perlu melakukan perubahan dan faktor-faktor pendorong? PDAM Kota Padang Panjang perlu melakukan perubahan karena beberapa alasan dan didorong oleh faktor-faktor berikut. Tuntutan peningkatan kualitas dan keadaan layanan. Pelanggan mengharapkan pasokan air bersih yang berkualitas, stabil, dan terhindar dari gangguan. Perubahan bertujuan untuk memenuhi ekspektasi ini. Efisiensi operasional. Sistem manual dan infrastruktur yang tua dapat menyebabkan inefisiensi dalam operasional, seperti kebocoran air yang tinggi, biaya energi yang besar, dan proses administrasi yang lambat. Digitalisasi dan peremajaan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi. Peningkatan pendapatan. Pembacaan meteran yang lebih akurat dan sistem penagihan yang efisien dapat mengurangi potensi kehilangan pendapatan akibat kesalahan pembacaan atau keterlambatan pembayaran. Transparansi dan akuntabilitas. Sistem digital dalam pengelolaan pelanggan dan keuangan dapat meningkatkan transparansi operasional dan akuntabilitas PDAM terhadap pelanggan dan pemerintahan daerah. Teknologi yang semakin terjangkau. Perkembangan teknologi menawarkan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk pengelolaan air minum dengan biaya yang semakin terjangkau. Tekanan regulasi. Pemerintah daerah atau pusat mungkin mengeluarkan regulasi terkait standar pelayanan, efisiensi, dan penggunaan teknologi yang mendorong PDAM untuk melakukan perubahan. Kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas layanan, kemudian pembayaran, dan respon yang cepat terhadap keluhan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Model diagnosis yang cocok. Model diagnosis yang cocok untuk PDAM Kota Padang Panjang adalah model analisis GAP atau GAP. Berikut penjelasannya. Model analisis GAP
membandingkan kondisi organisasi saat ini, current state, dengan kondisi yang diinginkan di masa depan, desired future state, untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap yang perlu diatasi melalui perubahan dalam konteks PDAM. Current state menganalisis kondisi PDAM saat ini terkait infrastruktur, tingkat kebocoran, kapasitas IPA, teknologi sistem pembayaran, veteran layanan pelanggan, waktu respon keluhan, efisiensi operasional, biaya energi, dan kepuasan pelanggan atau survei. Desired future state menetapkan target-target yang ingin dicapai di masa depan, misalnya penurunan tingkat kebocoran hingga persentase tertentu, implementasi 100% veteran digital, waktu respon keluhan maksimal sekian jam, penurunan biaya energi sekian persen, dan peningkatan skor kepuasan pelanggan. Gap analysis mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan pada setiap aspek tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan area-area mana saja yang memerlukan intervensi perubahan. Dengan memahami kesenjangan yang ada, PDAM Kota Padang Panjang dapat memprioritaskan area perubahan yang paling mendesak dan merumuskan strategi untuk menutup kesenjangan tersebut. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok untuk PDAM Kota Padang Panjang adalah model ADCARE, Awareness, Desire,